Jeon berlari dan terus berlari, berharap akan ada cahaya yang menuntunnya untuk kembali ke masa depan. Bagaimana mungkin nanti ia bisa hidup tanpa belahan jiwanya? Kekasih hatinya di sana pasti akan terus menangis menunggu kehadirannya, menagih janji akan melawan takdir agar bisa hidup bersama. Jeon kembali berlari, namun tidak ada lagi cahaya yang bisa menuntunnya untuk pergi ke masa depan. Jeon sudah tidak bisa lagi bertemu Yeon, sudah tidak bisa lagi memeluk hangat tubuh Yeon dan memandangi senyum indah kekasih hatinya itu. 끼워준 반지에 눈물만 떨궜죠. 어둠 속 외로운 빛을 잃은 별처럼 그런 내게 그댄 내게 빛이 돼주었죠. 내 손에 새겨진 그대와의 약속 Taehyung tidak sanggup berkata apapun karena ia juga merasakan ketakutan yang sama dengan Mumu. Setelah Mumu dan Sana meninggalkan ruangan Yeon, Taehyung lantas mengambil kursi untuk duduk di samping bangkat tempat Yeon terbaring lemas. Telapak mungil Yeon terasa sangat dingin di genggaman Taehyung. Bahkan setetes air mata mengalir di wajahnya. Mungkinkah Yeon menangis dalam dunia bawah sadarnya? Dua jam kemudian, Taehyung merasakan sedikit pergerakan dari tangan Yeon. Pria Kim itu terus terjaga menunggu Yeon sadar kembali. 심장은 그대라는 걸 난 그대밖에
Kalimat yang keluar dari mulut Taehyung membuat tubuh Yeon merosot lemas. Ia sudah sadar dari dulu jika ia dan Jeon sangat berbeda. Namun mereka sudah sepakat akan melawan takdir untuk bisa hidup bersama. Mereka sudah saling berjanji, tapi akankah takdir tidak berpihak pada kisah cinta mereka? Apakah semesta menentang hubungan mereka? Yeon tidak ingin menerima kenyataan jika itu benar terjadi. Dengan sekuat tenaga, Yeon berusaha bangkit dan memberontak agar Taehyung tidak bisa menahannya untuk mencari Jeon. Taehyung terdiam. Bagaimana bisa Yeon berpikir buruk seperti itu padanya? Seandainya Yeon tahu jika hati Taehyung saat ini sangat terluka melihat keadaan wanita yang sangat dicintainya. Taehyung hanya ingin Yeon sadar jika cintanya dengan Jeon tidak akan bisa bersatu. Ia sama sekali tidak bahagia melihat keadaan Yeon saat ini. Tidak ada respon apapun dari Yeon. Ia hanya ingin cepat pulang, berharap Jeon akan menunggu kedatangannya. Taehyung berdiri di sudut ruangan, memperhatikan gerak-gerik Yeon mencari keberadaan Jeon. Tatapannya sendu. Ia tidak tega melihat Yeon yang sangat terpukul dan tidak menerima kenyataan jika Jeon tidak akan pernah kembali lagi. 이별이 영원함이 됐을 때 어디도 너는 없구나 지겹게 아파하고 수없이 나를 탓하며 우리 다시 만날까 그때는 왜 Yeon memperhatikan sekelilingnya, berharap Jeon akan muncul secara tiba-tiba. Namun harapannya itu hanyalah angan belaka. Suara Yeon terdengar semakin lemah. Matanya berkaca-kaca menahan buliran bening yang sudah ingin merobos paksa untuk keluar. Dan akhirnya, tangisan Yeon pecah saat melihat ponsel Jeon yang tertinggal di kamarnya.
Tidak ada yang ingin Yen lakukan lagi selain menangis. Taehyung yang berdiri di depan pintu kamarnya pun hanya terdiam memandangi Yen, membiarkan gadis yang dicintainya melepaskan rasa sakit di hatinya dengan menangis. 우리 다시 만날까 그때는 왜 난 한마디도 못하고 그때 Dengan keadaan masih setengah sadar, Yen perlahan membuka matanya yang terasa sedikit perih karena menangis semalaman. Dan pagi ini, Yen mencium aroma masakan di kamarnya. Apakah itu Jeon yang setiap hari selalu membuat makanan untuknya? Bergegas Yen menuju dapur, berharap apa yang kemarin terjadi padanya hanyalah mimpi buruk semata. 뭐가 두려웠을까 후회만 돼 그때는 내가 사랑을 잘 몰랐어 그때는 전부 사랑이라 믿었어 한 번도 네가 아파하고 있었다는 걸 모든 게 내 잘못인 걸 그때는 왜 몰랐을까 나는 Jantung Yen seakan berhenti berdetak. Dia masih belum menerima kenyataan jika Jeon sudah pergi. Bukankah Jeon berjanji akan hidup bersamanya? Tetapi kenapa sekarang keadaannya justru berbeda? Yen berteriak histeris. Apakah kisah cinta mereka hanya berakhir sampai di sini saja? 눈이 부셨었죠 아름다웠던 날 우리의 사랑을 약속했죠 난 목이 메여와 아무 말 못한 채 끼워준 반지에 눈물만 떨궜죠 어둠 속 외로운 빛을 잃은 별처럼 그런 내게 그댄 내게 빛이 돼주었죠 내 손에 새겨진 그대와의 약속 지지 않는 꽃이 되어 Raja Jung Jeon menunjukkan senyum hangatnya saat kembali ia mengingat masa-masa indah dengan Yen. Kini hanya langit malam dan jeruk mandarin yang bisa mengobati rasa rindu di hatinya. Ia seperti pria pendusta karena tidak bisa menepati janji untuk bisa hidup bersama. Namun, jika di kehidupan selanjutnya Jeon diberikan kesempatan oleh Sang Pencipta, bisakah ia dipertemukan dengan Yen kembali dan menjadi pria yang akan selalu mencintai dan melindunginya sampai kehidupan baru terulang lagi. Seterusnya, hanya dengan Yen. Tuhan pasti sangat marah padanya karena dulu ia pernah menyiapkan cinta ratu. Jeon menerima hukuman apapun yang akan diberikan. Namun ia tidak ingin jika hukumannya harus melihat Yen bersanding dengan pria lain. Jika itu terjadi, bolehkah Jeon meminta untuk tidak dilahirkan jika takdirnya bukan Yen? Jeon akan terus memohon pada Sang Pencipta untuk dilahirkan kembali jika takdirnya adalah Yen. 순간이 천국인 거죠 바보처럼 자꾸 행복한
Raja Jungjeon memerintah kerajaan Korea pada abad ke-15. Raja Jungjeon dikenal memiliki sikap tegas, namun ia adalah raja yang sangat mencintai ratunya. 아직도 남아있는 너의 Ada kisah menarik selain mengulas kepemimpinan Raja Jungjeon, yakni kisah cintanya. Semenjak ditinggal pergi untuk selamanya oleh Ratu Yinso, Raja Jungjeon mengalami depresi dan sakit keras. Raja bahkan tidak ingin bertemu siapapun selama 2 minggu, hingga membuat penghuni istana dan rakyat sangat mengkhawatirkan keadaannya. 잊으려 돌아오는 Namun kegembiraan kembali menyelimuti istana ketika Raja sembuh dari sakitnya dan bisa berdamai dengan keadaan setelah ditinggal pergi oleh Ratu. Kisah yang membuat semuanya tertegun adalah Raja sangat setia dan mencintai Ratu meski Ratu sudah tidak ada di sisinya lagi. Raja Jungjeon gugur dalam peperangan tepat setelah 3 tahun kepergian Ratu, dan tahta digantikan oleh sepupunya Pangeran Lee Jung-san. Permintaan terakhir Raja sebelum meninggal adalah ingin dimakamkan bersebelahan dengan mendiang Ratu Yinso. 잠틈에 기다리던 새벽이 오면 어제보다 Air mata Ye-en tidak bisa terbendung lagi saat memandangi lukisan Raja Jungjeon di hadapannya. Galeri seni yang dulunya Jeon dan Ye-en rencanakan kini berubah menjadi museum sejarah tentang kerajaan Korea. 널 사랑해 Berkat bantuan Taehyung dan para sahabatnya, Ye-en akhirnya bisa mengumpulkan cerita sejarah tentang kerajaan Korea dan menyimpannya dalam museum miliknya. 밤하늘에 빛나는 수많은 별들 저마다 아름답지만 내 맘속에 빛나는 별 하나 오직 너만 있을 뿐이야. 잠틈에 기다리던 새벽이 오면 어제보다 커진 내 방 안에 10 tahun berlalu, namun rasa rindu untuk Jeon masih terasa di hati Ye-en. Ye-en tidak akan bisa melupakan pertemuan pertamanya dengan Jeon. Tidak akan bisa melupakan bagaimana ia selalu menghabiskan waktu bersama Jeon. Dan tidak akan bisa melupakan seberapa besar cinta Jeon untuknya. Namun ia juga harus berdamai dengan rasa sakit di hatinya. Ye-en melanjutkan hidupnya kembali dan menikah dengan Taehyung 2 tahun yang lalu. Sahabat masa kecil yang selalu bersabar menghadapi Ye-en dan selalu menemani Ye-en di masa frustasi. Sahabat yang kini menjadi suami yang sangat mencintainya. Fakta menarik yang Ye-en baca dari Raja Jungjeon adalah Raja sangat menyukai menatap bintang di langit dan menyukai jeruk mandarin setelah kepergian Ratu Yinso. Ye-en tahu betul mengapa Raja sangat menyukai kedua hal itu. Ye-en tersenyum menatap cahaya bintang di langit. Ia sangat yakin jika salah satu cahaya bintang itu adalah pesan rindu dari Jeon di masa lalu untuk dirinya. Ye-en kembali mengingat ucapan Jeon dahulu jika ia tidak ingin terlahir jika takdirnya bukan Ye-en. Mungkinkah di kehidupan saat ini Jeon benar-benar tidak terlahir
karena takdir YN kini adalah Taehyung. I'm falling in Taehyung kemudian berjongkok di hadapan YN. Tangan YN beralih mengusap lembut rambut Taehyung yang sedang menciumi kemas buncit-buncitnya di bawah sana. Taehyung tersenyum kemudian mencium lembut kening YN. Tak lama kemudian, pria Kim itu akhirnya mendaratkan lumatan lembut di bibir istri tercintanya, ditemani cahaya bintang bersinar terang di atas langit sana. Kisah cinta Jeon dan YN itu nyata, namun sayang harus terpisahkan oleh takdir yang panah.